kasih. Shalom. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita untuk kita tetap beribadah, memuji, menyembah dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, mari pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Allah. Kita akan bawa persembahan pujian yang terbaik kita kepada Tuhan. Hati kita, hidup kita, pengagungan kita, syukur kita kepada Allah.
Dipuji, ditinggikan namamu atas surga. Dipuji, disembah namamu atas bumi. Segala yang hidup mengagungkan namamu ya Tuhan. Segala yang bernafas dan bernyawa memasyurkan kebesaran namamu ya Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami percaya bahwa ada curahan kuasa-Mu atas kami. Ada curahan kuasa-Mu di dalam persekutuan kami pagi hari ini. Amen. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami bisa melihat hari ini dengan anugerah yang sudah Tuhan sediakan pada kami. Kami boleh menikmati hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami boleh menikmati hari ini dalam persekutuan bersama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa roh urapan Tuhan ada bagi setiap kami sekalian, tanpa ada satupun yang terlewatkan. Dan Allah mencurahkan kepada kami roh sukacita, roh pujian dari surga untuk kami memuji dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, beracaralah atas ibadah kami saat ini. Sekalipun kami terpisah, namun kami percaya bahwa kami bersatu di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekiranya pujian kami terdengar sampai keluar rumah kami. Biarlah sekitar rumah kami boleh mendapat lawatan atas pujian kami. Setiap telinga yang mendengar, mereka boleh dilawat oleh jemaat kuasa Tuhan. Dan kami percaya sampai akhirnya nanti kami diberkati secara berlimpah-limpah dalam persekutuan dan ibadah kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami rasakan dan kami terima kemenangan. Semua yang percaya mari kita katakan haleluya. Amin. Sekali lagi, salam. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan sorakan nyanyian pujian kemenangan kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, tetap selama-lamanya. Allah kita, Allah yang baik.
kebenaran pesan firman Tuhan menjadi senjata kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan, berpengharapan dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari secara sungguh-sungguh siapkan hati, pikiran, jiwa kita menerima pesan yang suci dari Tuhan, harta yang sangat berharga dalam iman. Yesus, hati kami siap, jiwa kami siap, kuasai pikiran kami. Jadi bukti
Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan dalam situasi seperti ini, dunia penuh dengan ketakutan, kecemasan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan, tadi setelah kita memuji-muji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama bahwa firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan suluh di dalam seluruh jalan-jalanku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami telah kumpulkan kami anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dari berbagai tempat dan alamat. Kami bersyukur, sungguh pun kami tidak dapat bersua dengan jemaat-Mu, namun kami percaya Engkau hadir di tiap-tiap perhimpunan mereka. Sebab firman-Mu mengatakan, ketika ada 2 atau 3 orang berhimpun, berseru sepakat menyeru nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau memberkati mereka, ya Allah. Terima kasih Bapa, setelah kami memuji-muji nama-Mu, sebentar kami akan diberkati oleh pemberitaan firman-Mu. Olehnya Bapa, kami mau mengkonsentrasikan seluruh aspek hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita. Yuk mari langsung saja kita belajar firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini saya berikan satu tema, yaitu pemeliharaan Tuhan yang penuh harapan. Ya, sekali lagi, pemeliharaan Tuhan yang penuh harapan. Yuk kita buka Alkitab kita. Ya, yang bawa Alkitab buka Alkitab, yang bawa HP yang bisa, karena di dalamnya juga ada Alkitab. Puji Tuhan, Mazmur pasal 23. Ini saya percaya ya ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Tetapi akhir-akhir ini saya bergumul bagaimana Tuhan mau menyatakan pemeliharaannya terus di dalam kehidupan umat-umatnya. Mazmur pasal 23 ayatnya 1 sampai dengan yang ke Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya. Saya ingin bacakan. Judulnya Tuhan Gembala yang Baik. Nyanyian Daud atau Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amen. Puji Tuhan. Saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun, dia juga masih menghadapi permasalahan. Daud, seorang yang dekat dengan Tuhan, ya, ketika dia menjadi gembala, dia harus menghadapi serigala, dia harus menghadapi hewan-hewan yang buas untuk menerkam
kawanan domba gembalaannya. Dan juga waktu dia menjadi seorang raja, dia pun menghadapi persoalan. Ketika itu dia pernah mengeluh atau ya mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia katakan, "Hei jiwaku, kenapa engkau tertekan? Pujilah Tuhan." Jadi Daud juga pernah mengalami satu situasi yang tidak nyaman. Hidupnya tertekan, nervous, hatinya nervous. Ada satu tekanan yang berat. Nah, tetapi di satu saat dia bisa merasakan bagaimana di situasi yang seperti apapun Daud tetap dipelihara oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu kemudian dia tuliskan ayat-ayat ini untuk kita jadikan berkat hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam Mazmur pasal 23 ini. Yang pertama, aku memiliki gembala yang baik. Jadi Daud sungguh pun mengalami berbagai macam persoalan. Dia mengatakan Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Nah, hari ini saudara, mari kita mencontoh Daud ini. Di situasi yang seperti apapun, dunia sekarang sedang mengalami kecemasan, kekhawatiran. Di Jawa Timur ada seorang bapak karena di PHK dan kemudian menggantung diri di depan pintu. Ya, anak ini. Jadi begitu pagi-pagi buta dia menggantungkan dirinya, ngendat kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian setelah matahari terbit, orang-orang di jalan itu lewat melihat dan kemudian lapor polisi. Ini terjadi. Kenapa bisa? Karena mereka atau orang ini merasakan satu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Kenapa? Mereka, saya percaya, tidak memiliki gembala yang baik. Nah, yang pertama saya catat, kita sebagai umat Tuhan, domba-domba Tuhan kita Yesus Kristus, boleh kita menghadapi situasi seperti orang-orang dunia. Tetapi ada satu perbedaan di dalam kita mensikapi kehidupan ini. Karena satu, kita semua umat Tuhan memiliki gembala yang baik. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya catat, gembala yang baik bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya. Nah, tertera di dalam ayat 1-3 tadi, saya bacakan kembali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini seorang gembala yang baik. Dia bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya. Ayat dengan jelas mengatakan, gembala yang baik itu menghantar kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita yang baik. Dia menghantar kita ke air yang tenang, rumput yang hijau. Perhatikan, ini satu bayangan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, tentrem rahayu. Orang yang merasakan tentrem rahayu, damai sejahtera, bukan berarti dia bebas dari masalah, tidak. Tetap ada masalah. Tetapi kita mempunyai satu metode atau cara ketika kita mengerti Tuhan menjadi gembalaku yang baik. Dia bertanggung jawab memberikan damai sejahtera, meletakkan aku di air yang tenang dan rumput yang hijau. Ini yang wajib kita cermati dalam kehidupan kita. Mari Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang terkasih, muda-mudi, ya mungkin engkau galau, ada ibu-ibu yang galau, piye nyambut gawe, kemudian masuk 3 hari, libur 3 hari, malah ada yang beberapa minggu ini sudah tidak bekerja. Coba, bukankah ini situasi bukan hanya dihadapi oleh orang-orang Kristen, bukan hanya dihadapi oleh jemaat Tuhan, tetapi juga dihadapi orang-orang dunia. Tapi sekali lagi saya katakan, kita memiliki gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang berikutnya dikatakan, jika Tuhan izinkan menutup pintu berkat yang satu, pasti Tuhan buka pintu berkat yang lain. Ini loh. Jadi gembala yang baik seringkali memang
situasi itu diizinkan oleh Tuhan. Seorang Kristen yang sudah bekerja tiba-tiba saja di PHK karena perusahaannya mengalami ada kemerosotan, bahkan ada yang gulung tikar. Wah, seolah-olah pintu tertutup. Gimana ini untuk tiap-tiap hari makananku, minumanku bagaimana, bahkan anak-anak bagaimana. Tetapi saya katakan ketika Tuhan izinkan menutup satu pintu berkat, saya percaya Tuhan akan membuka pintu berkat yang lain. Ini dialami, ini bukan untuk sombongan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Adik saya Warso, adik saya Warso yang di Jakarta, dia itu Grab dia cek itu pakai mobil. Wah, karena situasi seperti ini sepi, tidak ada penumpang, tidak ada telepon datang supaya dia mengantar ke satu tempat, tidak ada sama sekali. Bahkan istrinya yang tukang jahit itu karyawannya disuruh pulang karena apa? Jahitannya sudah sepi. Biasanya yang datang itu artis-artis ibu kota datang karena mereka si artis ini mau show, mau tampil di suatu arena, dan kemudian karena situasi seperti ini, wah, gagal semua. Akhirnya dia juga banyak yang tidak pesan pakaian atau pesan pakaian di rumah daripada istri adik saya itu. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu nanti saya langsung kok kirim berita, ada fotonya. Ternyata apa? Dia yang baru pertama kali itu, suami istri ini biasanya jahit pakaian yang satu setel 7 jutaan, dia jahit buat masker. Buat masker. Ternyata apa? Satu saja kalau eceran 55.000, kalau beli 3 150, coba bayangkan. Itu kalau misalnya satu hari laku 10 biji saja, 500.000, itu hasilnya lebih besar daripada dia pada waktu nge-Grab ini. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya, oleh sebab itu kesaksian ini bukan untuk sombongan sekali lagi, tetapi untuk memacu dan memicu kita supaya kita yang ngerti. Ya, mari kita berpikir, mari kita berdoa pada Tuhan, apa yang wajib aku perbuat supaya ada income, supaya ada pemasukan, supaya kehidupanku berkecukupan, anak-anak tidak akan nangis karena kelaparan. Saya percaya Tuhan pasti berikan hikmat. Siapa tahu di daerah Meruju, di Nambulan atau Perensari ataupun di Beransana ataupun di Gunung Sari ada orang-orang Kristen yang mempunyai satu kreativitas yang tinggi. Ayo buat apa saja. Coba dengan modal yang tidak terlalu besar lah. Ayo buat gorengan, makanan. Ini laris pasti itu. Saya punya prinsip, yang makan itu lebih banyak daripada yang jualan. Jadi yang jualan pasti laris. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini mari kita percaya yang pertama ini. Aku mempunyai gembala yang baik. Ya, aku memiliki gembala yang baik. Selanjutnya, yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih. Gembala selalu menjaga keselamatan domba-dombanya. Ya. Gembala selalu menjaga keselamatan domba-dombanya dari rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Ayat yang keempat saya bacakan. Ya, ayat yang keempat saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud tahu persis itu. Ya. Dia pernah mengalami satu peperangan. Dia banyak musuh ketika itu. Dan dia juga pernah nyaris mengalami satu maut. Tetapi ketika dia sadar, aku memiliki gembala yang baik, sehingga dia terangkan ayat yang keempat ini untuk kita semuanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kecemasan, kekhawatiran, rasa takut? Sekali lagi saya katakan, semua orang pasti mengalami. Semua orang pasti mengalami. Tetapi sekali lagi yang kedua ini, mari kita tanamkan dalam hati kita,
Yang kedua, gembala selalu menjaga keselamatan domba-dombanya dari rasa takut, cemas, dan khawatir. Tuhan Yesus katakan, aku ini adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Keselamatan jiwa kita, keselamatan fisik kita, kemanapun barang kita pergi, gembala yang baik itu pasti mengawasi kita, memantau kita. Bahkan dikatakan yang namanya Immanuel, itu Allah beserta dengan kita. Amin. Ini Allah yang beserta dengan manusia. Saya percaya bukan sembarang manusia yang disertai oleh Allah. Bukan sembarang manusia yang disertai Allah. Immanuel itu adalah Allah yang menyertai manusia, manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Dan firman Allah itu telah menjadi manusia, dan kemudian seberapa banyak orang yang percaya kepada Dia, baginya diberikan wewenang untuk menjadi anak-anak Allah. Perhatikan, berarti kita mendapat predikat sebutan anak Allah. Yesus sebagai gembala kita, Yesus sebagai Allah, berarti bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini camkan dalam hati kita. Yang ketiga, saya catat, gembala yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Gembala yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya atau domba-dombanya kelaparan. Ayat 5 yang bagian A. Ayat 5 bagian A. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi, ayat yang 5 dulu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, gembala yang baik pasti ketika domba-domba itu ada di dalam kandang dan pagi hari mau digembalakan, pasti si gembala ini sudah mengerti di mana ada rumput yang hijau, di mana ada air yang tenang. Pasti dia giring domba-dombanya ke sana. Tidak mungkin begitu domba-domba itu lepas dari kandang, kemudian gembala itu pergi meninggalkan kawanan domba. Tidak mungkin. Gembala yang baik, gembala yang terus menunjukkan di mana ada berkat, sehingga anak-anak Tuhan tidak mungkin kelaparan. Tuhan janjikan, ya, Tuhan janjikan kehidupan kita ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pemazmur sendiri mengatakan bahwa anak keturunan orang-orang benar itu tidak mungkin jadi pengemis. Dengan kata lain, anak orang-orang benar, anak-anak umat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mungkin akan mati kelaparan. Andai kata kita kelaparan, siapa yang malu? Siapa yang malu? Siapa yang malu? Pasti Tuhan. Pasti Tuhan. Tuhan itu yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita. Dia gembala agung, kita domba-dombanya. Pasti gembala itu, sekali lagi saya katakan, dia bertanggung jawab atas kehidupan umat-umatnya. Dia akan peliharakan kehidupan kita, makan, minum, pakaian, dan apa yang kita perlukan. Pasti Tuhan itu berikan. Pasti Tuhan itu berikan. Tinggal sikap kita, bagaimana kita mensikapi ketika kita menghadapi persoalan hidup. Nah, selanjutnya saya catat beberapa di sini. Yang penting cari dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Saya akan bacakan di dalam kitab Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Ya, Injil Lukas pasal 12. Ini kuncinya supaya kita yang terus mendapat berkat dari Tuhan. Karena Tuhan janjikan ini, Tuhan Yesus Kristus ketika 2000 tahun yang lalu dia berbicara, dan malam hari ini kita dengar lagi firman-Nya. Lukas pasal yang ke-12
ayatnya 29 sampai 31. Ya, Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Ini janji daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita yang baik. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ini ayat kuncinya 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayo, di ayat lain Tuhan katakan, karena kekhawatiran seseorang apakah dapat menyambung nyawanya. Manusia memang gudangnya kekhawatiran, cemas, khawatir, samar, bingung. Tetapi ayat dengan jelas mengatakan, gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan. Bukan berarti kita terus weweh-luweh dalam bahasa Jawa, kita terus kemudian hanya berdoa tok tanpa berusaha. Tidak. Ya, barang siapa tidak bekerja janganlah makan. Artinya kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Kita masih diberikan kekuatan tubuh, jiwa kita, roh kita. Kita diberikan akal, kita diberikan emosi, kita diberikan pikiran, kita diberikan sesuatu untuk bekerja meraih berkat Tuhan. Ayat dengan jelas mengatakan, jangan sampai itu menjadi terlalu fokus. Isi semangat nopo, besok pagi makan apa, besok pagi ada dikatakan apa? Engkau orang yang gampang khawatir. Lihatlah burung-burung di udara. Dia tidak menanam, tetapi Tuhan berikan sayap untuk terbang ke sana kemari. Untuk apa? Untuk mencari di mana berkat. Dan jangan khawatir akan apa yang akan engkau pakai. Bunga bakung di padang, itu Tuhan dandani. Yang keindahan bunga bakung itu lebih indah daripada pakaian Soleman. Artinya apa? Tentang sandang dan pangan itu jangan terlalu kita yang terbebani sehingga kita sampai lupa kepada Tuhan. Ya, lembur boleh, bekerja lembur boleh, tetapi jangan sampai meninggalkan Tuhan. Sebab di sini dikatakan ayat 31 ini kuncinya. Tetapi carilah kerajaannya, cari dahulu, beribadah dulu, ya, setia dalam persekutuan, setia dalam ibadah seperti ini. Ayo, tolong Bapak Ibu sekarang berkumpul di rumah masing-masing. Mungkin ada anak yang tidak bisa kumpul, atau anak-anak sudah kumpul, orang tua tidak ada, suami istri anak tidak ada, atau anak-anak tapi orang tua tidak ada. Ayo, di mana mereka? Mungkin mereka cari yang lain, tapi Alkitab berkata, cari dahulu kerajaannya. Seperti saat ini Anda dan saya, saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya sedang mencari kerajaan Allah beserta dengan kebenaran firman-Nya, maka apa yang kita butuhkan Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Ya, ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang keempat, ada 5 poin saya catat di dalam Mazmur pasal 23 ini. Yang keempat, gembalaku memberi kekuatan Roh Kudus. Ya. Gembalaku memberikan kekuatan Roh Kudus. Roh yang ada di dalam kehidupan kita ini luar biasa. Jadi di samping kita memiliki satu kekuatan fisik. Apa artinya sebuah kekuatan fisik? Kalau jiwanya rapuh, kalau rohnya rapuh, kita gampang stres. Manusia gampang stres, manusia gampang khawatir. Bahkan tidak sedikit mereka yang lampus atau mati bunuh diri. Kenapa? Rohnya tidak kuat. Ya, coba sekarang perhatikan. Perdana Menteri Israel, suami istri saja kena virus corona. Pangeran Charles yang di Inggris, suami istri kena. Coba bayangkan.
Apakah mereka tidak menjaga fisiknya? Menjaga. Hari ini mari, kecuali kita menjaga fisik kita, andalkan Roh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ayo kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita ini memiliki kuasa daripada Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Nih. Sekali lagi, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kekristenan itu pasti ada satu perbedaan dengan kehidupan orang-orang dunia. Mereka boleh sekali lagi, berkali-kali saya katakan, mereka boleh cemas, bingung, khawatir, dan kemudian tidak sedikit yang kemudian putus asa, mereka bunuh diri. Kenapa? Roh mereka rapuh, mereka tidak memiliki roh Allah. Paulus sendiri mengatakan, bukankah tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang diberikan, yang dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar terus memberikan kehidupan kita ini semakin sensitif, semakin peka kepada suara Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan itu adalah kekuatan kita. Yohanes sendiri berani mengatakan, kamu tahu bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar. Karena siapa yang lebih besar? Adalah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang memberikan kemenangan dan kekuatan kita untuk menghadapi situasi di akhir-akhir ini. Mari kita yang keempat ini kita belajar terus mengasah kehidupan kita ini untuk kita terus peka terhadap kuasa Roh Kudus. Karena kita tahu ketika kita menghadapi persoalan, Roh Kudus berikan kekuatan. Ketika kita menghadapi susah, Tuhan Roh Kudus memberikan penghiburan, karena Roh Kudus itu roh penghiburan. Ketika kita lemah, Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Ketika kita menghadapi apapun, dikatakan situ kemenangan harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang beriman. Karena apa? Roh yang ada di dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Puji Tuhan. Yang terakhir saya catat, yang kelima, berkat yang kita terima dari Mazmur pasal 23. Gembalaku memberikan perlindungan sehingga kebaikan menjadi bagian hidupku. Sekali lagi, gembalaku memberi perlindungan sehingga kebaikan menjadi bagian kehidupanku. Ayat yang ke-6 dalam kitab Mazmur pasal 23 tadi. Ayat yang ke-6 saya bacakan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang menyertai kita, gembala kita yang baik. Gembala yang baik pasti memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Sesuatu yang baik. Roma 8 ayat 28 dikatakan oleh Paulus kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah ikut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Seringkali kalau Tuhan izinkan
Di balik sesuatu yang mungkin kita anggap tidak baik, tapi akhirnya kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Ada yang sakit, Tuhan izinkan sakit. Di balik kesakitan itu ada kebaikan. Jadi orang-orang Kristen wajib tiap-tiap hari merasakan kebaikan Tuhan. Ya, tidak ngomel, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak menyalahkan si A, si B, apalagi menyalahkan Tuhan. Ada memang seorang hamba Tuhan sampai menunjukkan, kalau ada Tuhan, kenapa ada kejahatan? Kalau ada Tuhan, kenapa terjadi penderitaan? Memang ada Tuhan, itu semuanya diizinkan supaya orang-orang percaya, mengerti di balik segala sesuatu yang kelihatannya tidak baik, tetapi pada akhirnya pasti Tuhan menunjukkan kebaikan. Coba Bapak Ibu kalau ada yang sakit, misalnya 1 minggu, bersyukurlah seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukur di dalam segala sesuatu. Misalnya sakit 1 minggu, bersyukur aku 11 bulan 3 minggu aku sehat, kan begitu ya. Kalau aku sakit setengah bulan, berarti aku bersyukur aku sehat selama 1 tahun itu 11 bulan lebih 15 hari, kan begitu. Jadi segala sesuatu itu adalah baik. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah itu dikatakan bahwa Allah itu membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Jadi tidak ada sesuatu yang Tuhan mengerjakan kepada kita sesuatu yang buruk, tidak ada. Tidak ada. Semuanya baik. Oleh sebab itu seringkali kita akan menyanyikan apa? Allah baik sampai kita angkat jempol. Tidak. Allah baik. Itu memang. Si pengarang lagu itu bukan sembarang ngarang, dia berdoa, dia merasakan kebaikan Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan. Allah itu baik. Makanya pemazmur juga mengatakan dia kebajikan itu kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Coba mengikuti kehidupan kita, kebaikan itu. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena kebaikan Tuhan inilah yang membuat kita dapat setia ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan, sekali lagi saya katakan, rumah Tuhan gereja bukan suatu tempat yang dibatasi 4 dinding, tidak. Tetapi ketika kita berkumpul semacam ini, keluarga-keluarga Kristen bersekutu bersama, di sana ada mesbah keluarga, itulah gereja. Itulah gereja di mana kebaikan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Inilah yang saya sampaikan hari ini. Kesimpulan, mari di segala situasi dan keadaan, mungkin kita seringkali menghadapi situasi yang kurang nyaman, ada kecemasan, ada kebingungan. Itu manusiawi saya katakan. Tetapi mari kita kembalikan hidup kita untuk mengerti bahwa Tuhan gembala kita yang baik. Dia yang memanggil kita, dia yang memilih kita, dia pula yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Mari kita menyanyi satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tak takut sebab Kau besertaku. Yuk kita menyanyi bersama-sama, anak-anak diajak menyanyi, keluarga-keluarga menyanyi bersama-sama dengan saya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun badai topan datang menerpa
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang hadir di dalam perhimpunan kami pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Mari Roh Kudus, Engkau lebih jauh menanamkan firman-Mu di dalam tiap lubuk hati kami, dan Engkau akan menerjemahkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti serta melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini, pagi hari ini beribadah kepada Engkau. Mungkin ada di antara mereka yang datang dengan sakit. Kami sehati sepakat Kami berdoa beriman kepada Engkau bahwa kuasa darah Yesus, kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus akan menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Bagi mereka yang lemah, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, kami percaya Tuhan, Engkau izinkan pintu berkat yang satu ditutup dan pintu berkat yang lain akan Engkau buka. Oleh sebab itu, kami buka pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dapat memperoleh berkat berkecukupan di dalam kehidupan mereka. Sebab firman mengatakan, Engkau adalah gembala yang kami yang baik. Gembala yang baik Tuhan, Engkau menghentar kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau, satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang mengalami kecemasan, mengalami kebimbangan, bahkan mengalami kekhawatiran, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, roh penghiburan itu turun atas mereka, sehingga mereka merasakan damai, sejahtera, dan kekuatan, kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa pula Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pagi hari ini mereka tidak dapat berhimpun bersama karena sesuatu. Tuhan, kalau mereka ada yang sengaja untuk daripada Engkau, mari Tuhan, Ku sendiri Tuhan mau mendisiplin mereka dengan caranya Tuhan, sehingga lain kesempatan mereka dapat berhimpun bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bapa, sebelum kami tinggalkan Tuhan ruangan ini, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat keberadaan bangsa kami, keberadaan negara kami, Tuhan, yang terus masih dilanda dengan menyebarnya virus corona ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus,
Engkau mengampuni para pejabat kami, Engkau mengampuni bangsa dan Tuhan masyarakat kami, bahkan Engkau mengampuni hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan pagi hari ini kami merendahkan hati kami Tuhan, mohon ampun daripada Tuhan. Mari Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan bersegera memulihkan keberadaan negeri kami Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian yang saat ini Tuhan mengalami kemerosotan. Kami berdoa untuk politik, kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk Tuhan kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau turunkan damai sejahtera bagi negeri kami, bagi bangsa kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk tenaga medis, Tuhan, para dokter, perawat, mereka yang ada di garda depan menangani Tuhan dan memeriksa bahkan mengobati setiap pasien virus corona ini Tuhan. Engkau menjaga, melindungi sehingga tidak akan terjadi penularan-penularan berikutnya ya Allah. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk bertugas, kiranya Tuhan juga menolong, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Juga kami tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Sungguh pun gereja mereka untuk sementara ditutup, namun kami percaya Tuhan, gereja Tuhan, mesbah-mesbah keluarga didirikan dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami boleh berpisah satu dengan yang lain, kami mau melaksanakan aktivitas kami. Tuhan yang bekerja, yang belajar di rumah juga Engkau tolong, Engkau memberkati. Kalau demikian jemaat Tuhan, terimalah dengan iman berkat dari Allah Bapa yang berupa damai sejahtera dan penggembalaan di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dan melimpah dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengasihi satu dengan yang lain, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.